Allah menjamin Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Bahwa Allah yang menurunkan Quran, Allah yang menjaga. Jadi Allah ini yang menurunkan Quran, maka Allah yang menjaga. Makanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Maka sampean kalau mau dijaga oleh Allah, mari ikut menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jamin dijaga oleh Allah. Makanya kalau kita mau dijaga Allah, ayo ikut menjaga Al-Quran sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Ada yang kuat 30 juz, ya sudah, mari kita jaga Al-Quran 30 juz. Ada yang kuatnya ikut jaga juz 30, ya gak apa-apa, kita jaga juz 30. Kalau ada yang kuatnya cuma jaga Yasin, ya ikut Yasinan. Kalau mau ikut jaga Kulhu, ya ikut tahlilan. Makanya kiai ini selalu memberikan Al-Quran kepada siapapun. Bahkan orang biar dijaga Allah, kalau suaminya minggat gitu misalnya, kiai apa suamiku minggat kecantol tonggo, itu kiainya ya sudah, nanti kamu baca ayat biar suamimu pulang. Akhirnya orang yang putus cinta punya satu ayat untuk dijaga. Biasanya dikasih innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'adu alayya wa atuni muslimin. Ada orang yang datang ke kiai, ini sukanya berburu, menembak. Sama kiai juga kadang orang seperti ini biar dijaga sama Allah, diajak jaga Al-Quran, tapi pemburu karena jarang punya waktu, biasanya diajak jaga satu ayat. Ayat apa? Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Itu banyak pemburu punya satu ayat. Termasuk orang yang suka kelahi. Kiai, saya ini suka kelahi, ya itu kalahan ya. Ya orang yang suka kelahi ini pun diajak jaga Al-Quran supaya dijaga oleh Allah. Maka tukang kelahi biasanya diajak jaga satu ayat. Ayat apa? Idza batastum jabarun bok geledak. Itu kiai, makanya semua orang ini punya ayat, walaupun satu ayat. Kadang orang dikejar polisi karena nyolong karet gitu. Yang sama kiai juga dikasih satu ayat biar dijaga. Akhirnya dikasih wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa hadainahum fa hum la yubsirun. Orang datang capek, lelah gitu. Kenapa kamu? Istriku cerewet kiai. Gak ada benernya saya, baik diomeli, jelek diomeli, apapun salah. Ya sudah, kamu biar nanti nggak diomeli, tak kasih satu ayat, kamu jaga ya. Ayat apa kiai? Bacanan sumubuk mun umyu bahula. Selalu ada cara kiai itu untuk menjaga agar seluruh umat manusia terlibat ikut jaga Al-Quran walaupun satu ayat. Tukang pijet datang ke kiai, saya ini suka mijet kiai, tapi kalau mijet bokong-bokong juga tak pijet kiai. Ini gimana nasibnya? Ya sudah, biar kamu nanti tetap dijaga oleh Allah. Maka tukang pijet kadang dikasih ayat satu apa? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama ya ramim qul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Itu bisa ayat kabeh. Nah ini yang kadang orang tidak paham, bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Makanya semua diajak jaga Quran. Itu mobil biar dijaga, biar terjaga, maka mobil ditulisi ayat Al-Quran. Rumah biar terjaga, ditulisi ayat kursi. Lah termasuk bayi
Bayi itu celewet, digoda sama iblis, digoda setan. Ya, bayi terjaga, maka bayi juga diajak menjaga Al-Quran. Tapi karena bayi belum bisa baca, biasanya dituliskan satu ayat, dilipat di dalam kertas, dikasih plastik, dijadikan kalung. Itu biar bayi terjaga, karena terjaga ayat Al-Quran. Ini keris yang isinya jin, isinya apa, disuruh jaga, maka keris diukir dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk mantra-mantra, biar mantra-mantra itu terjaga, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mata kaji haji ujaran goyang tak goyang-goyang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan gitu. Bahkan termasuk kalau kita mengubur ari, dulu orang tua mengajarkan ari-ari itu suku cadangnya manusia. Hampir seluruh suku cadang yang ada dalam diri manusia itu ada di dalam ari. Makanya dulu orang tua kita kalau ari-ari dikubur lewat dimasukin kendil itu terus disimpan. Kalau sekarang ari-ari tidak dibuang tapi ditabung di bank ari-ari. Tapi yang punya bank Singapura mahalnya luar biasa, kita nggak kuat bayar. Nanti kalau anak itu darahnya sakit, ambil sel inti dari ari-ari. Nah orang dulu juga sama. Kalau orang itu sakit, orang nggak ada obatnya, ditanya ngubur ari-arinya di mana, terus ditransplantasikan pakai doa Bismillahirrahmanirrahim, gitu dipindah. Nah makanya jin itu suka ngambil ari-ari zaman dulu. Sel inti ari-ari diambil sama jin. Nanti kalau orang itu sakit, ini dibawa tapi dibelokkan, obatmu itu ini. Akhirnya belok musyrik apa gitu. Nah makanya biar tidak diambil oleh jin, ditulisi Al-Quran, ayat kursi atau apa, ditutupkan di kendilnya itu. Terus dikasih lampu, maksudnya biar gak diinjek karena ada lampu. Terus dikasih jarum, maksudnya biar tidak dimakan kiri karena ada jarumnya. Itu nenek moyang kita pintar. Nah itu semua apa? Loh, makanya akhirnya orang Indonesia ini termasuk orang yang paling banyak ikut menjaga Al-Quran. Walaupun dablek sekalipun pasti punya ayat walaupun satu. Tukang kelahi punya idza batastum jabbari. Tukang pijet punya awalam yarul insanu. Orang frustasi punya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tukang kelahi punya idza batastum jabbarin. Akhirnya apa? Bangsa ini terjaga. Hasilnya apa? Bangsa ini semakin baik. Akhirnya punya jalan tol banyak, panjang, masjidnya paling banyak, orang hafal Qur'annya paling banyak, orang haji paling banyak. Ini namanya barokah Al-Quran. Jadi makanya jenengan terserah hadir ke pesantren sebagai pusat pembelajaran agama, ambil secukupnya, sakuate. Kalau kita cuma bisa ngambil usoli, ambil usoli. Kalau kita cuma bisa ngambil nawaitu doa, nawaitu. Kalau cuma kita bisa ngambil kulhu, ambil. Yang penting semuanya dapat bagiannya masing-masing. Nanti kalau pulang kembali kepada Allah enak. Ketika Al-Quran dikumpulkan, Quran pulang, maka seluruh yang tertulis di tembok hilang Qurannya. Yang tertulis di kertas hilang tulisannya, tinggal kertasnya. Yang tertulis di batu-batu hilang tulisannya, tinggal batunya. Tapi yang tertulis dalam hati manusia akan dibawa beserta manusianya. Nanti dikumpulkan, setor masing-masing. Ini makanya yang setorannya banyak ya paling depan.
setor 30 juz, ada yang belum setor cuman Yasin ya nunggu antrian, ada yang masih di pojok duduk diem, kamu mau setor apa kok diem di situ, mau setor nun nanti sama kan akhirnya di sini. Ini semua juga tidak utuh. Apakah semua yang di sini hafal Quran? Kok syukuran khotmil Quran? Enggak juga, yang khotmil Quran paling berapa puluh kan gitu. Selebihnya ini ya orang tuanya, tetangganya, yang bagiannya juga enggak banyak. Makanya kiai ini sabar. Karena umatnya macam-macam, ada yang bener-bener ngambil paket jimat itu ada, yang cuma setahun sekali lebaran ada, yang campur-campur sudah sholat tapi ngeramal togel ada. Itu beda. Nah, itu kenapa? Karena tugas ulama adalah menghantarkan manusia kembali kepada Allah dengan selamat. Makanya bangsa ini terjaga. Semakin bagus itu pembangunan semakin bagus, kita merasakan betul. Cuman sekarang agak istirahat karena corona itu aja. Jadi sampean sabar, karena ini waktunya baru waktu corona. Ini waktunya manusia punya musuh namanya corona. Nanti lama-lama kelahi dengan corona pasti kalah. Manusia itu paling menangan kok. Manusia nggak kalahan, manusia itu paling menangan, maka nggak usah khawatir. Dulu manusia ngelawan gajah, lama-lama gajahnya kalah. Awal-awal orang-orang di Lampung ini pasti ada yang diinjeki gajah mati, ada yang dimakan harimau, ada. Itu musuhnya manusia, lama-lama harimaunya kalah, hilang, sekarang nggak ada kan. Lama-lama gajahnya kalah. Orang-orang datang ke Lampung pertama dulu mungkin ya ditelan ular, waktu musuhnya masih ular. Lama-lama sekarang ularnya tidak ada, paling tinggal segini-segini.